Kualifikasi MotoGP Spanyol hari ini, Bagnaia peringatkan Marquez untuk tak ugal-ugalan lagi jika tak ingin makan pasir di gravel. Bos Ducati panik, Pedro Acosta semakin menggila. Quartararo bertahan di Yamaha disebabkan oleh Marc Marquez yang pindah ke Ducati. Berikut berita selengkapnya MotoGP 2024 hari ini. Biar tak ketinggalan serunya sesi kualifikasi, sprint race, hingga balapan inti, berikut kami rangkum jadwal MotoGP Spanyol 2024. Rangkaian jadwal MotoGP Spanyol 2024 akan dimulai sejak Jumat 26 April 2024 melalui sesi free practice atau latihan bebas pertama. Kemudian perlombaan akan berlanjut ke latihan bebas kedua. Sedangkan sesi kualifikasi dan sprint race di hari Sabtu 27 April 2024, lalu ditutup balapan inti pada Minggu malam 28 April 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Siaran MotoGP Spanyol bisa Anda saksikan di Trans 7. Rider utama tim Ducati, Francesco Bagnaia, memiliki daftar keluhan terbaru terkait penampilan Marc Marquez dan beberapa pembalap MotoGP lainnya. Keluhan Bagnaia itu disampaikan menjelang bergulirnya jadwal MotoGP Spanyol 2024 pekan depan. Memang jadwal siaran langsung MotoGP Spanyol 2024 baru akan dimulai pada Minggu 28 April 2024 mendatang. Namun panasnya persaingan antar pembalap sudah terasa beberapa hari sebelum digelarnya ajang MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez. Francesco Bagnaia mengeluhkan tentang agresivitas beberapa pembalap yang dihadapi. Ia menyebut setidaknya ada 3 rider yang tampil cukup agresif pada ajang MotoGP Amerika lalu. Marc Marquez hanya menjadi salah satunya. Sedangkan 2 nama lain yang masuk dalam daftar adalah Jorge Martin dan Pedro Acosta. Bagi Marquez, ada alasan tersendiri dirinya tampil agresif saat tampil di negeri Paman Sam lalu. Pada saat itu, ia mengalami masalah teknis pada pengereman ban depannya. Hal tersebut membuat dirinya harus mencari cara untuk tetap kompetitif balapan di kota. Keputusan Marquez itu membuat Bagnaia kelimpungan. Pada akhirnya, Bagnaia tak bisa mengatur ban sebagaimana yang dikehendaki. Beberapa pembalap tampil sangat agresif, ucap Bagnaia. Akan lebih menyenangkan untuk bisa mengendalikan jalannya balapan dengan lebih tenang, sambungnya. Terlepas dari keluhan Bagnaia, Marquez kemungkinan besar tak akan mengubah gaya membalapnya. Apalagi rider berjuluk Baby Alien itu sudah nyaman dengan motor Ducati yang ia tunggangi. Hikmahnya, kakak Alex Marquez ini mendapatkan pelajaran berharga untuk meningkatkan kepercayaan dirinya jelang seri balapan selanjutnya. Sebab dengan berhasil mengambil alih posisi pertama saat balapan, dia merasa bahwa momentum apiknya hadir lagi. Kami harus mengambil sisi positifnya, kami bertarung di grup terdepan, kami mencoba memimpin balapan, ucap Marquez dikutip dari Crash. Namun sayangnya, perasaan hari ini bukanlah yang terbaik, lanjutnya. Pedro Acosta tak henti-hentinya menunjukkan sensasi di MotoGP 2024. Setelah sukses meraih podium perdana MotoGP di seri Portugal, Acosta kembali naik podium di MotoGP Amerika. Tak ayal, kehebatan Acosta pun bikin bos Ducati ketar-ketir. Acosta memulai kampanye MotoGP 2024 dengan mulus. Pembalap debutan yang membela gas-gas Factory Racing Tech 3 itu menunjukkan bahwa dia bisa bersaing dengan para pembalap senior di MotoGP. Dari 3 seri MotoGP 2024 yang sudah digelar, Acosta berhasil 2 kali naik podium. Di seri MotoGP Amerika 2024 yang digelar akhir pekan lalu, Acosta berhasil mengamankan podium kedua. Acosta hanya kalah dari Maverick Vinales yang menjuarai balapan itu. Acosta juga menunjukkan bahwa dia bisa lebih baik dari pembalap-pembalap Ducati, dan ini bikin bos Ducati khawatir. Vinales adalah rider bertalenta. Dia mengalami pasang surut dalam karirnya, tapi sekarang dia berhasil menang dengan 3 merek berbeda. Kemudian, Acosta akan menjadi salah satu pembalap yang akan bersaing di perebutan gelar juara dunia di masa depan. Namun, saya mulai khawatir jika dia bisa mempertahankan level ini, maka dia juga bisa menjadi kandidat juara tahun ini, kata manajer tim Ducati Davide Tardozzi dikutip dari Sportal. Melihat persaingan yang semakin ketat, Ducati akan berusaha semaksimal mungkin untuk kembali ke jalur juara. Sebagai merek yang memenangi MotoGP 2 tahun berturut-turut, tentunya merek asal Italia itu akan terus berupaya mempertahankan supremasinya di MotoGP. Terima kasih pada Vinales dan Acosta, mereka membuat perbedaan di balapan. Saya senang melihat Ducati di belakang.
Mereka berada di posisi 3 hingga 6, itu mengkonfirmasi performa sepeda motor kami. Itu artinya kami masih harus berkembang lagi. Kami tidak mau terpuruk karena kami tidak bisa memenangkan balapan. Kami masih kompetitif, masih ada 18 balapan lagi dan kejuaraan ini masih sangat panjang, ungkap Tardozzi. Keputusan Fabio Quartararo bertahan di tim Monster Energy Yamaha membuat banyak pihak kaget. Awalnya Quartararo pun hendak hengkang di akhir MotoGP 2024, namun kepindahan Marc Marquez dari Repsol Honda ke Gresini Ducati mengubah semuanya. Pindahnya Marquez memang tak berdampak langsung untuk Quartararo. Hanya saja Yamaha menjadi sadar bahwa pembalap yang setia seperti Marquez bisa pindah karena motor yang tak kompetitif. Karena itu Yamaha pun seakan terbangun dan bekerja cepat memperbaiki motor mereka. Keputusan Yamaha untuk bangkit itulah yang membuat Quartararo memilih bertahan di tim pabrikan asal Jepang tersebut. El Diablo telah membulatkan tekadnya untuk tetap bersama Yamaha hingga 2026 kendati performa motor YZR M1 tak kunjung membaik. Awalnya banyak yang memprediksi rider asal Prancis itu akan meninggalkan Yamaha layaknya Marquez yang meninggalkan Honda lantaran performa tim pabrikan asal Jepang itu lesu. Tapi bagi Quartararo, pindahnya Marquez dari Honda ke Gresini telah menyadarkan banyak orang di Yamaha. Dia juga semakin tersadar betapa pentingnya arti loyalitas. Kampiun MotoGP 2021 ini memiliki tekad untuk membawa tim pabrikan asal Jepang itu bangkit dari keterpurukan. Kami telah mencapai titik terendah dalam 2 tahun terakhir. Saya pikir kepergian Marquez dari Honda ke Ducati menyadarkan banyak orang di Yamaha, kata Quartararo dilansir dari Motosan. Mereka telah merekrut banyak insinyur baru dan banyak hal terjadi di Italia. Kecepatan penggantian suku cadang telah berubah total. Saya pikir sangat menarik bagi saya untuk terus bersama Yamaha, sambungnya. Lebih lanjut, Quartararo mengakui kalau dirinya sudah hampir ingin meninggalkan Yamaha. Walau tidak disebutkan akan merapat ke tim mana, banyak rumor yang mengarah El Diablo merapat ke Aprilia. Bahkan saya beberapa bulan lalu benar-benar siap untuk pergi ke tim lain, ujar Quartararo. Tapi niat itu diurungkan olehnya. Quartararo menjelaskan Yamaha saat ini benar-benar serius untuk menciptakan motor yang kencang untuknya. Meski menurutnya hasilnya tidak akan dirasakan pada musim ini, tapi dia yakin dalam tahun-tahun berikutnya Yamaha akan kembali kompetitif. Yamaha berinvestasi dalam jumlah besar untuk mendapatkan sepeda motor yang lebih baik. Saya pikir ini adalah satu-satunya merek yang berinvestasi begitu banyak dalam proyek ini. Kita akan melihat beberapa perbaikan tahun ini, ujarnya. Saya pikir musim ini akan sangat sulit untuk dilakukan. Berjuang untuk beberapa podium, tapi saya pikir pekerjaan yang kami lakukan sekarang akan sangat penting untuk 2 tahun ke depan, tandas Quartararo. Sebagai informasi, Quartararo belum bisa meraih hasil terbaik dari 3 seri balapan yang telah dilakoni.